Sebuah hukum, kalau emas dijual dengan emas, maka masalah bi masalin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Au tafriqihi baina hukmaini imma bisyartin ka khabri musliman ad-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wa syairu bis syairi wa tamru bi tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhihi ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin faltafriqu baina man'i bai'i fi hadhihi asya'i mutafadilan wa jawazihi inda ikhtilafi jinsi law lam yakun li'iliyati ikhtilafi jawazin lakana ba'idan. Atau seperti tafriq, membedakannya syari antara dua hukum, ada kalanya membedakan dengan syarat, seperti khabar muslim. Bermula emas itu dijualkan dengan emas, dan bermula perak itu dijualkan dengan perak, dan bermula gandum putih itu dijualkan dengan gandum, dan bermula syair itu dijualkan dengan syair, dan bermula tamar kurma itu dijualkan dengan tamar, dan bermula milhi garam itu dijualkan dengan garam. Hal keadaan semuanya misal dengan misal, sama dengan sama, yad dan tangan dengan tangan. Maka apabila berbedalah ini jenis, niscaya maka jualah oleh kalian kaifa bagaimana syi'tum kalian berkehendak. Idza kana apabila ada ianya jual itu yad dan biyadin serah terima, maka bermula tafriq antara tertegah jual pada ini segala sesuatu, hal keadaan jual dengan jumlah yang tiada sama, dan harusnya jual ketika berbeda jenis itu. Jikalau tidak ada ianya tafriq,
itu bagi menjadi ilat kata ikhtilaf. Bagi apa menjadi ilat kata ikhtilaf? Bagi hukum boleh. Lakana ba'idan, niscaya sungguh ada ianya tafriq itu yang jauh daripada syari dan balaghahnya syari. Lanjutan dari contohnya al-ima. Al-ima sifat yang dinaskan menyertai dengan hukum yang juga dinaskan. Selanjutnya contohnya syari membedakan dua hukum dengan cara yaitu memisahkan dengan syarat. Memisahkan dua hukum dengan syarat. Seperti yang terjadi di dalam hadis Muslim, az-zahabu bil-zahabi, emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sampai habis. Berarti di sini be' ribawi, karena be' ribawi kan ada dua. Be' ribawi tentang nakat, yaitu emas dan perak. Kedua yaitu ta'am, makanan. Makanan di sini ada tiga jenis, ada tiga nok makanan, ada tiga nok. Ada makanan kut, yaitu makanan yang menghidupkan tubuh. Kedua ada makanan buah-buahan, termasuk kurma dan anggur. Yang ketiga makanan, yaitu makanan bersifat obat-obatan, obat bius, seperti ganja. Ganja yaitu makanan daun-daunan lah. Dia bersifat bius. Ganja bersifat bius, karena ganja ini bersifatnya bius, bukan memabukkan. Ganja bukan memabukkan, tapi sifatnya bius. Kalau memabukkan, khamar sifatnya memabukkan. Kalau ganja sifatnya membius. Di sini syari memisahkan dua hukum dengan syarat memisahkan. Kalau emas dijual dengan emas, yaitu sama dengan sama, ukurannya sama, segram, ya segram emas dijual dengan segram emas yang lain. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih itu riba namanya. Perak juga begitu. Kalau segram perak, ya dijual dengan segram yang lain. Tidak boleh lebih, karena yang lebih dianggap riba. Makanan juga begitu, gandum. Gandum satu sukatan gandum dijual dengan satu sukatan gandum yang lain. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih dianggap riba hukumnya. Karena kata ribawi ini terjadi pada nakat dan pada makanan. Satu lagi yaitu pada hutang. Tapi walaupun hutang ini dianggap riba, namun di dalam syariat dibolehkan menghutang, dibolehkan berhutang. Karena hutang ini kan manfaatnya bagi yang berhutang, manfaat uangnya yang cuma orang yang berhutang, karena dia yang pakai uang itu.
Makanya dianggap ribawi. Tapi ribawi di sini, ribawi pada hutang, ia dibolehkan. Tapi kalau ribawi pada makanan, pada nakad, ini tidak dibolehkan kalau lebih. Haram hukumnya. Makanya dua hukum di sini. Hukum yang pertama yaitu emas dijual dengan emas, yaitu syaratnya misal dengan misal. Emas murni dijual dengan emas murni. Emas murni 1 gram, atau dalam bahasa Aceh, emas murni yang 1 mayam dijual dengan emas murni yang 1 mayam yang lain. Tidak boleh lebih. Itu misal bila misal, sawaan bisawain. Misal sawaan di sini, ini dua kata ini sama, dua kata ini sama. Misal dengan sawa sama pengertiannya. Kedua syaratnya yadam biyadin, serah terima. Karena kalau tidak serah terima juga dianggap tidak sah jual beli. Ini hukum pertama. Hukum yang kedua, apabila beda jenis nakad sebagai mata uang ditukar dengan beras ataupun gandum. Ini kan beda jenis. Nakad mata uang, emas dan perak. Sedangkan beras itu makanan. Ini beda jenis. Kalau beda jenis begini, maka yang disyaratkan cuma satu, serah terima. Tidak disyaratkan sawaan bisawain, masalah bimasalin. Ya, dua hukum ini syari' memisahkan dengan syarat, yaitu faida ikhtalafa hadhihi ajnasu. Apabila jenisnya beda, maka jual oleh kalian bagaimana kemauan kalian. Ya, jadi hukum pertama, emas dijual dengan emas. Di belakang kata faida, dari kata fa dhahabi bidhahabi sampai kepada yadam biyadin, ini hukum pertama. Hukum yang kedua, faida ikhtalafat hadhihi ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadam biyadin. Ini hukum kedua. Dua hukum ini syari' memisahkan dengan kata faida, kalimat faida, syarat, tentunya beserta dengan jumlah-jumlah syaratnya. Kan nggak mungkin syarat aja, huruf syarat aja. Huruf syarat kan berhajat kepada jumlah. Jadi walaupun di matan tadi disebut cuma syarat, itu maksudnya huruf syarat beserta jumlah-jumlah syaratnya. Ya, jadi dua hukum, kalau emas dijual dengan emas, maka masalah bimasalin, sawaan bisawain, yadam biyadin. Kalau beda jenis emas dijual, makanan atau emas dijual dengan makanan, ini tidak disyaratkan sawaan bisawain. Cuma yang disyaratkan cuma yadam biyadin, serah terima. Jadi syariat di sini memisahkan dua hukum ini dengan syarat, yaitu faida ikhtalafat. Jadi alasannya kenapa kalau emas dijual dengan emas, karena jenisnya sama. Sedangkan hukum yang kedua, kenapa kalau beda jenis emas dengan makanan boleh dijual, terserah kita, yang penting yadam biyadin, serah terima. Sedangkan syarat masalah bimasalin, sawaan bisawain tidak disyaratkan kalau beda jenis. Alasannya apa? Alasannya karena beda jenis. Di belakang hukum pertama alasannya karena sama jenis, yadam emas dengan emas. Kalau emas mata uang dijual dengan mata uang, emas dijual dengan emas, syaratnya masalah bimasalin, yadam biyadin, sawaan bisawain. Alasannya apa? Alasannya yaitu sama jenis. Itulah imak. Makanya imak di sini sifat yang malfud menyertai dengan hukum juga malfud. Hukum di sini dua. Pertama, tertegah jual beli dalam jumlah yang berbeda kalau sama jenis.
Kedua, boleh jual dalam jumlah yang berbeda karena beda jenis. Ini dua hukum ini alasannya, ilatnya atau sifatnya di sini adalah kalimat atau kata idza. Tentunya beserta syarat-syarat idza ikhtalafat. Yang jelas di sini, sifat di sini adalah lafaz-lafaz yang berkaitan dengan lafaz yang lain. Jadi sifat yang berkaitan, lafaz yang berkaitan dengan lafaz yang lain termasuk syarat, termasuk ghayah, termasuk istisna, termasuk istidrak. Ya, di sini idza ini lafaz yang berkait. Berarti idza di sini adalah sifatnya beserta jumlah-jumlahnya. Karena idza huruf syarat ya tentunya berhajat kepada jumlah. Nah, di sini berarti fatafriqu, dua hukum tertegah jual beli pada sesuatu dengan jumlah yang berbeda. Pertama. Kedua, boleh jual dalam jumlah yang berbeda ketika beda jenis. Dua hukum ini syariat memisahkan. Kalau tafriq syariat, kalau tafriq syari bukan menjadi alasan, bukan menjadi alasan kata ikhtilaf bagi hukum boleh menjual beli, berarti tafriq syari di sini baik, jauh daripada kefasihannya dan jauh daripada balaghahnya. Sekali lagi, sifat di sini idza ikhtalafat, huruf syarat beserta jumlah, yaitu ikhtalafat. Dua hukum, coba lihat matan kitab. Man'u bai'i fi hadhihi asya'i mutafadilan. Ini satu hukum. Menegah jual beli pada ini suatu hal keadaan dengan jumlah yang tiada sama. Menegah, tidak boleh jual, tidak boleh menjual dalam jumlah yang berbeda. Emas, 1 gram emas dengan 2 gram emas tidak boleh dijual, tidak boleh jual beli, karena dalam jumlah yang tidak sama. 1 gram dengan 2 gram tidak sama, jadi dicari menegah, itu tidak boleh menjual, tidak sah jual beli begitu. Yang kedua hukumnya jawazihi, boleh jual sesuatu yang dalam jumlah yang berbeda di saat jenisnya berbeda. Emas dengan makanan dijual, ini boleh jual dalam jumlah yang tidak sama, boleh karena jenisnya beda. Dua hukum ini syari memisahkan. Seandainya pisah syari ini ikhtilafah itu bukan menjadi alasan bagi hukum membolehkan jual beli di saat beda jenis. Lakana ba'idan, sungguh ada ianya tafriq itu jauh, sia-sia, jauh daripada kefasihan syari dan balaghah syari. Jadi sia-sia, nggak mungkin syari, syari karena syari ini balaghahnya syari dan fasihahnya syari. Jadi dua kata fasihah dan balaghah, kalau memang tidak mengerti fasih balaghah, nanti akan kami bahaskan pada akhir masalah al-ima ini. Pada akhir lanjutan masalah ima akan kami bahaskan tentang kata fasihah dan kata balaghah. Nanti akan kami, insyaallah nanti akan kami jelaskan pada akhir masalah al-ima ini. Nanti akan kita ambil kesimpulan beserta akan kita jelaskan tentang kata fasihah dan kata balaghah. Pokoknya di sini dulu
Kalau pisah, kalau syari membedakan syari antara dua hukum, syari membedakan dua hukum. Kalau membedakan ini bukan untuk menjadikan ikhtilafah ini menjadi alasan bagi hukum bagi hukum boleh la kana ba'idan. Berarti tafriq syari ini jauh daripada fasihah dan jauh daripada balaghah. Enggak mungkin. Karena kalau Nabi berkata pasti ada faedah. Kalau kalam Nabi berkata tetap ada faedah. Bukan main-main Nabi. Pasti ada kata-kata Nabi faedah. Salah satu faedahnya di sini yaitu ikhtalafa. Fa idza ikhtalafat menjadi ilat, menjadi sifat atau menjadi ilat kepada hukum boleh jual beli kalau jenisnya beda. Jadi bai ribawi di sini, bai ribawi jual beli ribawi di sini, kalau jenisnya sama maka jual belinya disyaratkan mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Kalau tidak sawaan bisawain, maka jual beli yang sejenis tidak sah dalam agama, tidak sah. Seperti menjual emas dengan emas, 1 gram emas dijual dengan 2 gram emas. Ini tidak sah karena jumlahnya beda. 1 gram dengan 2 gram ini beda. Karena kalau jual jenis dengan jenis yang lain, jual emas dengan emas, ini disyaratkan sama dalam jumlah sama. Kalau 1 gram ya 1 gram. Makanan juga begitu. Kalau 1 rital ataupun 1 mud, maka makanan yang lain juga 1 mud juga. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, ini tertegah syariat, tertegah haram hukumnya. Karenanya riba, hukumnya riba. Yang lebih riba. Jadi tertegah. Kata jaiz Tengku, kata jaiz di dalam akad itu tidak sah hukumnya dalam mazhab kita, tidak sah. Tapi kalau kata jaiz dalam ibadat bukan tidak sah, tapi hukumnya haram. Ini kaedah nih. Jadi sekali lagi lihat kata-kata yang menjadi sifat di sini, idza syarat beserta dengan jumlahnya ikhtalafat. Yang menjadi hukum di sini yaitu menegah jual, tertegah jual dalam jumlah yang tiada sama. Hukum pertama. Hukum yang kedua, boleh menjual dalam jumlah yang berbeda di ketika berbeda jenis. Hukum kedua. Jadi dua hukum ini syari memisahkan dengan syarat, yaitu faida ikhtalafa. Ingat cara ini sifat niku. Ingat syarat ini, sifat di sini adalah syarat. Sifat di sini ada huruf syarat, tentunya beserta dengan jumlah syarat, karena huruf syarat berhajat kepada jumlah. Ngerti kan? Paham kan? Contoh ini contoh sifat yang malfud pada hakikat atau sifat yang dinaskan pada hakikat. Pada hakikat faida ikhtalafa, ini sifat tersebut di dalam hadis Nabi, tersebut di dalam hadis Nabi. Makanya sifat di sini sifat pada hakikat, malfudnya pada hakikat. Cukup di sini dulu. Nanti akan kita sambungkan contoh yang di depan yang syari membedakan dengan raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.